kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu, Bapak, dan kawan-kawan. Kita akan melanjutkan kegiatan pengembangan usaha di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Hewa, atau juga bisa dipergunakan untuk di BUMDes yang lain, Jadi yang terakhir kegiatan kita adalah kita melakukan penyusunan kanvas bisnis model. Jadi kenapa kita sebut dengan model bisnis kanvas? Karena kita akan model bisnis ini akan kita susun dalam satu, kita sebut kanvas ya, karena kita susun dalam satu lembar. Kenapa kemudian kita sebut kanvas? Jadi berbagai informasi, ada 9 informasi yang dibutuhkan untuk menyusun model bisnis, kanvas model bisnis ini. Jadi semua tertuang dan nanti kita taruh di dalam satu lembar. Jadi nanti ini kita akan menyusun. Kenapa kita sebut dengan kanvas ya? Karena nanti akan kita susun di sini, di satu lembar ini, kanvas model bisnis. Kalau di Hewa ya bisnisnya tentang beras kemasannya, penjualan misalnya beras kemasan. Nah, oke. Nah, ini nanti karena tadi ini akan kita tuangkan dalam satu lembar kertas ini. Jadi kita susun aja di ini satu lembar ini. Nah, informasinya akan kita susun. Ada 9 informasi nanti yang kita butuhkan agar kemudian tersusun sebuah model di sini. Jadi yang pertama di sini ini ya, yang pertama ya, ini adalah kita akan membutuhkan informasi tentang pelanggan. Pelanggan nanti apa saja nanti kita bahas dulu, atau customer. Oke, ini yang pertama. Jadi nanti tentang apa itu pelanggan yang perlu kita jawab, di mana itu nanti kita diskusikan berikutnya. Nah, yang kedua itu juga Oke, ini yang kedua itu setelah pelanggan ini informasinya apa saja, itu kita butuh nilai tambah bagi pelanggan, nilai tambah produk. Jadi nilai tambah produk ini apa sih gitu loh. Jadi ini nanti kita kumpulkan yang kedua terkait dengan informasi ini. Dan tentang nilai lebih ini nanti kita bahan-bahannya itu bisa kita ambilkan. Tadi kan kita sudah mulai analisis produk. Di situ kan ada kekuatannya apa. Nah, itu tidak semuanya tentunya sebagai kekuatan itu bisa dijadikan sebagai nilai lebih produk. Dan mungkin ada bahan-bahan yang lain yang berkaitan dengan produk, nanti bisa kita tambahkan di sana. Nah, ini masih berkaitan dengan pelanggan misalnya. Itu yang ketiga. Jadi kita BUMDes ini dengan pelanggan itu hubungannya seperti apa? Jadi hubungan dengan pelanggan, jadi hubungan bisnis ini dengan pelanggan itu itu seperti apa hubungannya? Ini mesti kita cari nanti informasi seperti apa. Jadi ini mesti kita jawab beberapa pertanyaan agar kemudian kita mengetahui sejauh ini hubungan BUMDes ini dengan pelanggan seperti apa. Jadi apa yang kemudian bisa kita manfaatkan agar kemudian bisa mendukung ini dari hubungan ini. Apakah hubungan itu adalah hubungan langsung, apa hubungan menggunakan hubungan dengan perantara, apakah dengan kita mempunyai hubungan spesifik, nanti kita jawab. Nah, setelah kita mengetahui ketiga ini, maka yang langkah berikutnya yang keempat, itu kita akan mengetahui dalam rangka menjual beras kemasan ini seperti apa saluran distribusinya.
channelingnya seperti apa? Saluran distribusi. Nah, ini terkait dengan servis yang nanti kita berikan. Jadi distribusi, bagaimana kemudian kita menggunakan saluran distribusi ini kemudian untuk mengukur sejauh mana efektivitas kita memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi nanti informasi-informasi yang keempat ini terkait bagaimana hubungan-hubungan ini di dalam kaitannya di dalam pendistribusian. Itu jadi ada 4 ini yang apa keempat. Nah, sementara yang kelima ya, informasi yang kita juga butuhkan itu adalah terkait dengan apa namanya, terkait dengan memproduksi berjualan ini, itu kita bermitra dengan siapa. Jadi mitra-mitra penting kita itu siapa sih? Mitra partners. Jadi mitra penting atau mitra ya, semua mitra penting ya, mitra usaha. Jadi usaha kita ini akan bermitra dengan siapa saja. Jadi apa? Key partners, mitra kunci ya, mitra kunci, mitra penting ini siapa saja sih yang sangat berperan di dalam kegiatan apa? Kegiatan bisnis kita. Nah, nanti kita identifikasi mulai dari awal sampai akhir ini siapa saja yang menjadi mitra penting. Ini penting karena apa? Ini kita rawat dengan baik. Karena ini sangat menentukan apa namanya bisnis yang kita jalankan. Lah, kalau itu kita sudah tahu mitranya, kita mesti mengetahui yang keenam, kegiatan utama kita itu apa di dalam bisnis ini. Kegiatan utama apa saja yang kita lakukan, apa kegiatan utama di dalam penjualan bisnis ini kita ini apa. Mulai dari awal bisa kita identifikasi, kemudian kegiatan-kegiatan pokok, kegiatan-kegiatan utama yang mesti kita lakukan, dan itu mesti kita handle sendiri. Jadi kegiatan utama itu yang langsung berhubungan dengan kita. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan, lah ini kemudian hubungannya, kegiatan utamanya itu apa, maka kemudian yang berikutnya, kira-kira kalau kegiatannya utama itu, sumber daya utama apa yang dibutuhkan? Sumber daya utama. Nah, ini kita bisa nanti sumber daya ini kita bisa mengambil yang kita sudah melakukan identifikasi sumber daya tadi. Jadi data-data itu bisa menjadi penting untuk di sini ya. Kita lihat di sini. Jadi apa namanya? Ini bisa kita ambil di nilai tambah, bisa kita ambil di SWOT, kemudian sumber daya utama bisa kita lihat di apa namanya? Di identifikasi sumber daya. Kemudian hubungan yang lain-lain juga bisa kalau ada data-data yang sudah kita lakukan di awal sejak apa di sesi-sesi sebelumnya, dokumen-dokumen itu. Nah, setelah 7 ini hampir separuh, ini yang ke-8. Setelah semua proses dilalui, maka kemudian struktur biayanya seperti apa. Jadi itu yang kemudian apa namanya? Struktur biaya, pembiayaan. Ini apa saja. Nah, ini juga kita bisa lihat dilihat di identifikasi sumber daya keuangan. Itu sudah mulai ada di sini. Struktur biaya ini tapi nanti coba lebih kita rinci. Jadi kebutuhannya biaya seperti apa? Nanti kita rinci, kita lihat. Dan yang terakhir, yang ke-9, itu adalah sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini nanti bisa kita rinci sampai kemudian kita bisa memperkirakan kira-kira pendapatan kita sebesar apa. Ya. Nah, kalau ini sudah terisi semua, maka ini bisa kita pajang sebagai panduan kita di dalam menjalankan usaha. Karena usaha kita tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita tuliskan di sini. Misalnya untuk pasar kita akan selalu melihat di sini. Pasarnya seperti apa? Saluran distribusi misalnya. Lah, ada persoalan-persoalan apa yang kita mesti melihat di sini. Kalau ada misalnya perubahan, misalnya mitra usaha ya kita tambahkan aja. Kita kemudian ada yang penting menjadi tidak penting bisa kita ganti. Jadi ini menjadi catatan kita pada saat kita mencari partner itu kita sudah teridentifikasi di sini. Gitu. Jadi ini sebuah
satu lembar ini disebut kanvas lah, model bisnisnya kayak begini. Jadi ini menjadi pedoman panduan kita di dalam menjalankan bisnis. Itu yang kita sebut dengan apa namanya kanvas model bisnis ini yang ya, jadi kita susun semacam ini. Lah untuk mengetahui apa itu pada saat kita bisnis penjualan beras, maka kita mesti satu persatu kita harus mengetahui apa saja isi di dalam masing-masing kotak misalnya. Misalnya yang pertama, ya, pada saat kita bicara pelanggan misalnya, customer itu, yang pertama mesti kita ketahui adalah siapa dia, siapa pengguna dari produk kita. Oke, kalau Bapak Ibu bicara, ya warga desa siapa? Apa semua? Ya, semua warga desa, semua rumah tangga atau seperti apa? Yang mesti ini harus spesifik, gitu. Kalau urusan beras, misalnya urusannya siapa? Ya ibu. Kalau urusannya ibu, berarti yang kita bidik adalah pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Apakah semua itu? Mesti kita lihat. Bukan. Sudah mulai kita kurangin lagi misalnya, yang tidak menerima bantuan PKH. Jadi sudah mulai semakin mengerucut pasar yang mau kita bidik tentang baru kita siapa. Ini baru siapa, gitu loh. Jadi ini baru mana namanya mereka. Lokasinya di mana? Apa bidikan kita satu warga desa itu? Kalau satu warga desa itu, apakah semua tersebar? Apakah di RW-RW tertentu atau di kampung-kampung tertentu? Lah ini mesti kita pikirkan. Jadi tadi sudah mulai mengerucut. Pada saat ngomong siapa, sudah mulai kepala kita akan mengetahui siapa itu, gambaran sosoknya jelas. Ibu rumah tangga yang rumahnya kayak begini, identifikasinya jelas. Pada saat biasa. Kemudian setelah tahu mereka di mana, kita sudah mulai berhitung kira-kira berapa jumlah mereka. Gitu loh. Jadi kita akan ketahui jumlahnya mereka misalnya ada 10. Sementara tiap satu orang ini, keluarga ini butuh 20 kg misalnya. Jadi dari situ kemudian kita akan tahu, oh kalau gitu ada kebutuhan sekitar 200. Karena ada 10 rumah tangga, per rumah tangga butuh 20 kg. Nah ini baru kita bicara tentang, dari situ kita akan mengetahuan. Jadi pelanggan ini adalah kita mencoba melihat segmentasinya. Segmentasi itu semakin merinci dengan jelas. Sasaran pasarnya itu seperti apa dari produk yang kita hasil yang sudah kita analisis, sudah kita identifikasi macam-macam di atas. Jadi segmentasi pelanggan ini siapa ini harus jelas. Jadi tidak boleh ragu-ragu lagi kita menentukan siapa. Karena ini penting, keberlangsungan usaha kita sangat tergantung dari end user ini. Jadi pengguna akhir dari apa yang kita hasilkan. Nah, supaya menjamin tadi bahwa kemudian bahwa pelanggan ini akan loyal kepada kita, ini sebenarnya apa sih nilai tambah buat pelanggan tadi? Nilai tambah produk kita kepada pelanggan itu apa? Gitu loh. Apa masalah yang diatasi oleh pelanggan? Oleh usaha kita. Misalnya mereka kesulitan mendapatkan beras berkualitas. Beras kita kualitas tidak? Jadi apa sih masalah yang mereka hadapi? Mereka kejauhan kalau beli beras. Apakah kita bisa mengantar? Nah itu kelebihan. Jadi kelebihan itu adalah menjawab sebenarnya permasalahan yang dihadapi pelanggan. Itu kelebihan. Jadi karena itu yang tidak didapatkan dia, yang bisa kita sampaikan itu sama dengan kelebihan produk kita. Itu yang pertama. Kebutuhan apa yang bisa mereka penuhi? Dia mencari beras tapi tidak beras yang mudah dipakai tumpeng misalnya. Saya kesulitan. Nah, beras ini mudah dipakai tumpeng. Gitu. Itu berarti nilai lebih kita. Kita mengatasi masalah mereka, kita memenuhi kebutuhan mereka. Itulah sebenarnya kalau kita mau dikatakan mencari nilai lebih produk itu di situ. Gitu loh. Oh, saya ini kok kesulitan ya mencari beras pulen. Lah beras kita itu pulen gitu loh. Itu nilai lebih kita. Jadi pada saat kita bicara kelebihan itu adalah karena kita memenuhi ekspektasi mereka, harapan mereka. Itulah nilai lebih
kita. Jadi kayak pegadaian. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah gitu loh. Jadi itu lah kan kayak gitu itu. Jadi itu nilai lebihnya. Itu yang kemudian di teks terus mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Itu kelebihan di situ. Nah, yang ketiga kalau kita mau kelebihan dibanding produk yang lain, apa kelebihan kita? Dibanding dengan produk sesama beras misalnya, apa kelebihan kita? Itu yang kemudian pada saat kita mendeskripsikan nilai tambah produk kita. Jadi yang pertama yang kita jawab adalah masalah apa yang bisa kita selesaikan terhadap pelanggan tadi. Yang kedua, kebutuhan apa yang bisa kita penuhi. Yang ketiga adalah kelebihan kita dari produk yang lain. Jadi dua. Sudah, kalau ini sudah keisi segmentasinya, kemudian kita memenuhi apa yang mereka selesaikan di nomor 2. Kemudian kita lihat hubungan dengan pelanggan ini kita seperti apa. Pertanyaan pertamanya adalah kita ini melakukan hubungan secara langsung atau tidak, gitu loh. Jadi apakah langsung face to face? Jadi BUMDes Hewa itu langsung berhubungan dalam menjual kepada konsumen langsung tanpa perantara. Kemudian apakah yang kedua menggunakan perantara? Kalau ya siapa? Gitu. Jadi ini mesti kita jawab supaya kita bisa memetakan hubungan antara penjualan BUMDes dalam menjual ini dengan para pelanggan kita. Itu. Yang ketiga adalah hubungan dalam tanda petik, hubungan saya sebut hubungan khusus atau hubungan perasaan. Apakah kita merasa karena merasa sama-sama orang Hewa, atau kita merasa karena satu klan satu marga atau apa kayak gitu. Apakah kemudian karena kayak itu hubungan-hubungan kekerabatan itu adalah hubungan-hubungan khusus. Di samping hubungan fisik yang langsung tidak langsung, tapi ada hubungan non fisik yang kemudian menjelaskan keterikatan antara satu dengan bagian dari BUMDes dengan yang lain. Nah, ini kita di sini di 3. Jawaban-jawaban itu akan mengisi kolom yang nomor 3. Nah, ini menjadi pegangan kita nanti. Kalau kemudian hubungannya secara langsung misalnya, kemudian akan berpengaruh terhadap yang di bawah ini. Apakah kalau begitu, seperti apa saluran distribusinya di dalam penjualan ini? Ini yang keempat. Akan mempengaruhi yang kita di dalam menentukan saluran distribusi yang akan kita pilih misalnya. Jadi kalau langsung, apakah kemudian BUMDes ini akan melakukan penjualan secara langsung kepada para pemakai akhir, para pelanggan. Apakah melalui agen atau distributor? Jadi kita tidak menggunakan eceran. Nah, jadi hubungan kita dengan pelanggan itu akan mempengaruhi juga bagaimana saluran distribusi yang akan kita bangun. Karena kita tahu hubungan-hubungan dengan pelanggan itulah, maka kemudian kita bisa menentukan sejauh mana saluran distribusinya. Misalnya, apakah BUMDes itu akan langsung melakukan penjualan secara langsung kepada para pelanggan. Jadi ya langsung itu beli langsung, kita tidak menggunakan saluran distribusi agen atau yang lain. Kemudian yang kedua, apakah kita akan menggunakan agen atau distributor di dalam penjualan? Ini mesti kita putuskan sesuai dengan tingkat kepentingan kita. Gitu. Apakah walaupun misalnya di desa, apakah kemudian kita sistem keagenan misalnya kemudian kita jual di warung-warung atau seperti apa? Atau kita kemudian pilih kedua-duanya. Yang ecer ya menggunakan sistem agen, tetapi kemudian nanti akan mempengaruhi bagaimana kemudian sistem strategi harga yang kita tentukan. Jadi ini ini mesti kita tetapkan di sana, di dalam melihat channeling atau saluran distribusi ini. Yang terakhir hari ini, apakah kemudian kita juga bisa menjual online? Jadi ini itu kan yang 1, 2 tadi offline. Apakah kita juga akan menjual secara online? Ini kan juga akan berpengaruh misalnya terhadap pengiriman, terhadap macam-macam dan lain sebagainya. Berarti kita sudah membuka ruang tidak hanya di desa, tapi kemudian ya terbuka karena kemudian tanpa batas pada saat kita bicara online. Jadi itu yang berpengaruh terhadap saluran dan itu kemudian mesti kita catat, kita putuskan kita mau menggunakan sistem seperti apa. Ini berkaitan dengan mulai dari pelanggan sampai kemudian bagaimana pelanggan mendapatkan bahan. Jadi kita masih berkutat soal pelanggan. Nah, berikutnya yang kelima,
Baru tadi kalau ini hubungannya produk dengan pelanggan. Nah, di dalam melakukan usaha ini kemudian key partners kita, mitra usaha kita siapa saja. Kalau misalnya dalam pengadaan beras, penjualan beras kemasan, siapa sih partner kita yang penting? Satu, berkaitan dengan bahan baku. Petani, Pak. Petani itu pasti, kan? Karena kita akan berhubungan dengan mereka sebagai penyuplai bahan baku, petani. Kemudian yang kedua, Itu Pak tukang Kita. skuter, bukan, Gitu. apa yang ngangkut-ngangkut. nah, jadi bagaimana kemudian transportasi itu juga bisa menjadi mitra kita. Jadi kita ini kalau mencari mitra itu kita gambarkan alurnya dulu. Mulai dari adanya padi di sini, di mana? Di tingkat petani, memindah ini menggunakan siapa? Lah proses Punyun itu dengan siapa? Apakah proses ini juga penting? Misalnya kemudian kita menggunakan peralatan apa? Pemasok peralatan itu juga bisa menjadi mitra usaha kita. Jadi yang berhubungan semua dengan usaha kita itu menjadi yang penting, itu adalah mitra kita. Misalnya soal kemasan, kita dapatkan dari mana? Itu juga menjadi mitra juga kita. Jadi semua mitra yang berpengaruh terhadap usaha kita itu kemudian kita sebutkan di sini. Karena bagaimana kemudian kita memaintain ini mitra usaha ini, gitu. Karena itu akan berpengaruh. Misalnya tukang karungnya, tukang plastiknya gitu. Karena sewaktu-waktu kemudian pada saat kita mau pesan lagi nggak ada gitu. Jadi bagaimana kemudian lah? Jadi itu mitra-mitra penting itu yang kemudian kita tahu karena itu sangat berpengaruh terhadap produk yang akan kita hasilkan. Jadi siapapun nanti bisa kita mengetahui lah. Oh, mitranya BUMDes ini siapa saja. Itu yang kelima. Itu tadi adalah begitu pentingnya mitra usaha ini karena akan sangat mempengaruhi hasil dari produk atau barang yang akan kita hasilkan. Nah, sekarang dari alur tadi kita juga akan untuk memetakan para mitra kita. Dari alur kita kemudian kita juga akan mengetahui kegiatan utama kita ngapain. Dari alur kan kegiatan utama kita adalah mengambil barang dari petani. Satu, atau mengambil barang. Karena kecuali ada catatan misalnya beras oleh petani diantar. Berarti itu bukan kegiatan utama kita. Kan berbeda gitu loh. Jadi pada saat ini nggak kita catat, berarti asumsinya beras sudah berada di tempat penggilingan. Tetapi kalau kemudian itu kita ambil, maka kemudian kita mengambil beras. Apakah yang kita ambil itu juga sudah sesuai dengan kekeringan misalnya? Kalau belum, berarti kegiatan utama berikutnya adalah melakukan penjemuran. Ya, toh? Setelah itu processing, setelah processing akan ada grading, kemudian dan terakhir pengepakan, dan terakhir adalah melakukan penjualan. Jadi jelas tahapan-tahapan kegiatan utama apa saja yang dilakukan. Itu baru di dalam proses produksi. Apakah ada kegiatan yang lain? Misalnya kegiatan utama yang lain selain hanya proses produksi. Kan gitu. Jadi ini juga kemudian ini bisa misalnya kemudian ada rapat koordinasi tiap bulan. Jadi kegiatan utama di dalam proses bisnis ini kita catat di dalam kegiatan-kegiatan utama ini. Lah, itu nanti juga bisa buat kontrol kita terhadap pembiayaan yang kita rencanakan. Karena konsekuensi dari kegiatan utama ini adalah pembiayaan. Oke, paham Bapak Ibu? Ya. Ya, jadi dari sini ya kita udah dari kegiatan itu kita juga kemudian baru bisa memetakan sumber daya utamanya apa untuk mendukung kegiatan utama tadi. Jadi ketahuan, dan ini bisa kita ambil sumber daya utama ini dari identifikasi sumber daya yang di depan tadi. Karena kita kan sudah identifikasi mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya informasi itu. Lah, sumber daya utama kita bisa kita identifikasi, kita ambil dari sini. Tidak semua, tapi sebagian besar bisa masuk di dalam sini sebagai sumber daya utama yang kita butuhkan. Jadi ini bisa semacam itu. Jadi kita sudah beberapa tahap yang kita lakukan, mulai dari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kita sudah mengidentifikasi. Nah, pada saat kita sudah tahu semua itu, baru kemudian kita uangkan struktur biayanya. Berapa sih kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan untuk apa saja? Pembiayaan ini dari aktivitas tadi yang memerlukan biaya kita catat. Jadi kita akan mengetahui misalnya tentang kegiatan utama
kegiatan utama, salah satunya adalah misalnya pembelian beras. Pembelian beras itu berapa? Beras yang mau dibeli berapa? Akan ada nilainya. Transportasi berapa? Akan ada rapat-rapat berapa biayanya. Dari kegiatan utama sumber daya utama yang dibutuhkan, misalnya di ini ada peralatan dan lain sebagainya, akan muncul di dalam struktur biaya. Dari sana kemudian akan ketahuan berapa sebenarnya modal perkiraan kasar yang dibutuhkan untuk kegiatan ini saja. Dari struktur biaya itu adalah kita akan mengetahui sejauh mana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tentang rincian-rincian ini. Ya, nah. Kemudian dari sana ketahuan yang terbesar itu untuk kebutuhan apa? Dari struktur biaya ini. Nah, kemudian operasional cost-nya berapa? Jadi untuk apa? Operasional, jadi ada biaya untuk investasi, untuk modal, sama kemudian untuk biaya operasionalnya berapa. Jadi ini nanti kita melihat perimbangannya seperti apa. Jadi akan ketahuan secara garis besarnya seperti apa. Jadi kayak begitulah kira-kira struktur biaya ini. Nah, dari sana kemudian baru kita menginjak yang terakhir. Kalau sudah semua biayanya butuh sekian kira-kira, kemudian kita dapat pendapatan itu dari mana? Satu dari keuntungan penjualan beras. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, kita dapat pendapatan dari mana lagi? Misalnya begini, Bank BCA itu pendapatan yang lain-lain itu lebih besar. Pendapatan lain-lain itu seperti apa? Misalnya kemudian biaya orang transfer. Biaya itu kan biaya lain-lain. Pendapatan itu besar, gitu loh. Padahal pendapatan utama BCA, Bank BCA itu kan dia menjalankan perbankan simpan pinjam kan. Tetapi pendapatan lain-lain yang bukan pendapatan utama itu juga memberikan kontribusi yang besar. Gitu. Nah, pendapatan lain-lain sumber pendapat di luar pendapatan utama di dalam penjualan beras ini apa? Kan Bapak Ibu gilingnya di mana misalnya? Kalau itu milih Bapak Ibu, dedaknya mau diapain? Nah, itu bisa dijual, itu bisa masuk sebagai sumber pendapatan satu. Apakah tiap hari berfungsi ulernya? Apa kalau ada orang lain mau numpang kerjasama giling, bisa tidak? Nah, kalau bisa berarti itu juga sumber pendapatan. Tentang lantai jemur, apakah kemudian juga bisa disewa? Nah, ini yang bisa kemudian kita perkirakan sumber-sumber pendapatan semacam itu dari kegiatan usaha. Jadi ada sumber pendapatan yang utama, ada sumber pendapatan yang lain-lain. Yang kadang-kadang yang lain-lain itu juga cukup signifikan mempengaruhi sumber pendapatan dari usaha yang dilakukan. Lah, hal-hal kayak begitu yang kemudian dari sini kemudian kita bisa mendapat gambaran secara kasar, paling tidak pendapatan itu kita dapatkan dari mana saja dan berapa. Dari gitu. Nah, dari situ baru kemudian kita lengkap sudah informasinya. Inilah yang kemudian bisa kita pajang di BUMDes. Bikin besar satu lembar, satu gini, bikin gede, tempel. Ini sebagai sebuah kanvas model bisnis penjualan beras kemasan desa BUMDesa Hewa. Nah, dari situ kemudian semua orang bisa tahu, oh model bisnisnya kayak begini. Nah, dari sana paling tidak kalau sudah punya catatan ini, siapapun bisa melihat dengan jelas, warga desa bisa melihat, kemudian pengawas bisa melihat, kemudian mitra-mitra usaha kita juga bisa melihat sejauh apa yang kita lakukan. Saya pikir itu kalau itu bisa dilakukan oleh BUMDes Bapak Ibu akan sangat menarik, dan ini bisa menjadi bahan kebutuhan bagaimana kemudian meyakinkan ke pemerintah desa kalau ada kekurangan pembiayaan, kita sampaikan ada kebutuhan-kebutuhan ini itu agar kemudian ada penambahan di dalam memutuskan aset dari desa berupa dana desa yang dipisahkan untuk kemudian pengembangan usaha BUMDesa. Jadi itu kepentingannya, tetapi saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu sulit. Yang penting bagaimana kemudian kita bisa mengisi ini semua. Nah, dari sana kemudian Bapak Ibu performa bisnis yang dijalankan akan menjadi kelihatan, dan kemudian bagi para pelaksana akan lebih mudah lah kemudian mengidentifikasi dengan siapa, kebutuhan apa, dan lain sebagainya. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sejak awal bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan khususnya di BUMDesa Hewa bisa maju, bisa baik di dalam menyusun rencana usahanya, sehingga
rencana usahanya agar kemudian bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.